Saat Roh Kudus terus melatih kita memikirkan hal-hal yang dari roh, maka kita akan mendapati sifat pikiran kita mengalami perubahan yang sangat bertolak belakang dengan pola pikir dunia ini. Yang pertama, kita akan memiliki sudut pandang bahwa kita telah mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi Allah. Roma 6 ayat yang ke-11 menuliskan, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Entah bagaimana kita jadi pribadi yang tidak menyukai dan tidak ada ketertarikan sama sekali untuk berbuat dosa. Kita mati terhadap dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 menuliskan, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah." Bahkan Roh Kudus akan mengangkat kehidupan kita untuk menjadi semakin ilahi. Kita akan memasuki kehidupan berdasarkan pertimbangan yang berguna dan membangun, di mana kita hidup hanya bagi Allah. Roma 14 ayat yang ke-19 menegaskan, "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 dituliskan, "Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun." Arah dari fokus kehidupan kita akan semakin jelas, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua itu dimulai dari keaktifan diri kita untuk memberi diri dilatih dan dibentuk oleh Roh Kudus dalam merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kita akan memiliki sudut pandang dalam menilai segala yang terjadi dalam hidup kita selalu positif. Kita yakin dengan pasti bahwa Bapa tidak punya rancangan yang buruk. Jadi, jika karena satu dan lain hal ada hal buruk yang terjadi, maka Bapa akan bekerja memutarbalikkan hal buruk tersebut justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah Bapa kita di sorga. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 menuliskan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dituliskan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Sejenak kita mengaminkan ayat tersebut, dan kita telah membacanya berulang kali. Tapi hal tersebut akan memasuki fase ujian untuk membuktikan apakah firman di atas telah menjadi dasar keyakinan atau hanya sekedar informasi. Jika kita bergoncang hebat karena data dan fakta negatif yang kita hadapi dan akhirnya meragukan kesetiaan Tuhan, maka artinya firman itu belum menjadi dasar keyakinan yang kokoh. Jika sudah menjadi dasar keyakinan yang kokoh, maka hidup kita sehari-hari harusnya tetap terjaga dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi. Jadi, jangan ragu untuk menjadikan dua ayat di atas menjadi dasar keyakinan. Perkatakan dan imajinasikan sampai roh kita bergelora. Semakin sering kita berlatih dengan serius memperkatakan firman, maka sejatinya hidup kita sedang dibangun dengan material ilahi. Inilah yang membuat kita tetap berdiri kokoh dan tidak goyah, serta menjadi saksi bahwa Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Yang ketiga, pikiran kita akan dengan mudah memikirkan kebaikan orang lain.
Kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita." Dunia ini begitu jahat dalam melatih pikiran kita untuk berpikir jahat. Mau tidak mau kita dikondisikan menjadi seperti itu. Bayangkan saja, 1000 kebaikan orang bisa kita lupakan hanya karena satu kekeliruan yang juga mungkin tidak sengaja dilakukannya. Jahat sekali pikiran dunia ini. Berbeda dengan pikiran Tuhan yang senantiasa memikirkan hal yang baik tentang diri kita. Sifat itulah yang diinginkan oleh Roh Kudus untuk ada dalam diri kita. Tidak peduli keberadaan manusia yang memang semakin jahat, pastinya kita tidak boleh ikut-ikutan menjadi jahat. Walau kita memang harus tetap waspada agar tidak dijahati orang, tapi bukan berarti dengan adanya kewaspadaan, lalu kita jadi sulit untuk menerima dan mempercayai orang. Bukan. Tuhan ingin kita merasakan ketenangan, kedamaian, dan rasa aman yang daripada Tuhan. Bahkan orang yang jahat terhadap kita saja, tetap harus kita doakan yang terbaik untuk orang tersebut. Bukankah sifat anak Allah tercermin dari hal-hal seperti itu? Bukankah kasih akan Bapa akan terlihat saat pikiran yang ilahi termanifestasi lewat hidup sehari-hari kita? Saya yakin ini waktunya kita menikmati hari-hari sorga di bumi, di mana damai sejahtera dan sukacita ilahi senantiasa memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Amin.